Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saudara, kita sungguh bersyukur karena penyertaan Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Kita boleh bangun tidur dalam kondisi yang baik, kita boleh melanjutkan kehidupan kita, melanjutkan seluruh aktivitas kita. Sekali lagi, semua adalah karena topangan tangan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kami. Pagi ini, sebelum kami akan memulai aktivitas kami atau melanjutkan aktivitas kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Pimpin kami, berikan kami hikmat, biarlah firman-Mu boleh terus meneguhkan, membangun iman kami di dalam kebenaran Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan dari satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Tawarikh. Kita akan memperhatikan pasal yang pertama ayat 34 sampai dengan ayat 54. Namun, saya akan mengajak saudara memperhatikan ayat 34 dan 35 saja. Demikian firman Tuhan. Abraham memperanakkan Ishak. Anak-anak Ishak ialah Esau dan Israel. Anak-anak Esau ialah Elifas, Rehuel, Yeus, Yaelam, dan Korah. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya yakin tidak ada seorang pun yang menginginkan hidupnya ada di dalam sebuah krisis atau hidup yang penuh dengan krisis yang tidak berkesudahan. Saya rasa sekali lagi tidak ada orang yang menginginkan hidupnya seperti itu. Karena sekali lagi saudara, kita melihat krisis itu bukanlah sebuah hal yang menyenangkan. Krisis itu selalu diidentikan dengan hidup yang penuh masalah, ketidaknyamanan, berbeban berat. Dan saudara bisa menambahkan daftar ini lebih panjang lagi, saudara. Namun saudara, dari mayoritas orang yang menghindari krisis dalam hidup atau menganggap krisis itu sebagai sebuah hal yang negatif, saudara, ada segelintir orang yang mampu menangkap makna atau memaknai sebuah krisis dengan tepat. Krisis tidak selalu dianggap sebagai sebuah hal yang tidak menyenangkan. Namun krisis bisa dimaknai sebagai sebuah hal yang menguji atau memurnikan visi atau tujuan hidup. Dan itu merupakan sebuah peluang besar untuk melangkah di masa depan dengan penuh harapan. Nah saudara, saya merasa seperti itulah bagian kitab Tawarikh yang menjadi fokus perhatian kita. Atau secara keseluruhan, kitab 1 dan 2 Tawarikh, saudara. Di mana kitab ini ditulis dengan maksud dan tujuan khusus, terutama bagi generasi pasca pembuangan yang baru kembali dari pembuangan di tanah Babel ke tanah Yehuda. Sudah pada saat mereka kembali ke tanah Yehuda, orang-orang buangan ini, bekas buangan ini, mereka pulang dengan sebuah krisis besar. Krisis apa itu, saudara? Yaitu krisis identitas. Mereka bergumul dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan. Mereka bertanya-tanya apakah setelah mereka dihukum, dibuang ke tanah Babel, mereka ini statusnya tetap sebagai umat Allah, umat pilihan Allah, atau tidak? Apakah Allah masih menyertai hidup mereka? Apakah perjanjian Tuhan itu masih berlaku atas hidup mereka? Dan masih banyak pertanyaan yang lain. Jadi ada krisis besar di dalam hidup mereka, yaitu krisis identitas ini. Dan untuk menjawab krisis itulah maka penulis kitab Tawarikh menuliskan kitabnya. Dan secara khusus membuka kitabnya 1 Tawarikh ini dengan menyuguhkan daftar silsilah. Kita bisa melihat daftar silsilah ini dibagi dalam 3 bagian, saudara. Yang pertama
daftar keturunan Adam dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Lalu yang kedua, anak-anak Nuh dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-27. Dan yang ketiga, daftar keturunan Abraham dari ayat 28 sampai ayat 34a ini. Di mana saudara melalui daftar silsilah ini penulis ingin memberikan keyakinan kepada pembacanya atau orang Israel yang kembali dari pembuangan, yaitu bahwa mereka tetap adalah umat pilihan Allah yang istimewa. Nah, saudara, itu juga ditegaskan melalui catatan silsilah dari keturunan Esau. Nah, saudara, silsilah keturunan Esau dan Edom ini bukanlah sebagai sebuah pengganggu narasi yang hendak dibangun oleh penulis Tawari, melainkan sebaliknya, saudara. Melaluinya, penulis hendak kembali menegaskan bahwa meski ada dua cabang keturunan Ishak, yaitu Esau dan Yakub, namun Allah memilih Yakub dan keturunannya sebagai umat pilihan Allah. Itulah sebabnya saudara perhatikan pada ayat yang ke-34. Nama Yakub oleh penulis diubah menjadi Israel. Ini tentu membawa kepada ingatan di dalam bagian kitab Kejadian pasal 32 ayat 27 dan 28. Kisah yang menunjukkan bagaimana Allah sendirilah yang mengubah nama Yakub menjadi Israel. Nah, saudara, ini hendak menegaskan kembali kepada bangsa Israel bahwa meski mereka pernah atau sedang hidup di dalam krisis, dilaknat Allah, dihancurkan, dibuang sebagai budak, pilihan Allah atas mereka tidak pernah berakhir atau berhenti. Bangsa Israel tetap adalah umat pilihan Allah. Allah sayang dengan sedemikian rupa terhadap mereka. Dan pada saatnya, di dalam waktu, caranya, Tuhan akan memulihkan kehidupan mereka. Di tengah krisis hidup bangsa Israel, saudara, Allah tetap memberikan pengharapan atas hidup mereka. Saudara, hal ini juga berbicara dalam hidup kita. Ini juga berlaku untuk kita. Bahwa sama seperti bangsa Israel, kita bisa saja hidup dengan berbagai macam krisis yang tentu saja tidak kita inginkan. Tapi saudara, kita tetap dapat memaknai krisis itu dengan tepat. Bukan berarti saudara bahwa Allah itu ingin kita hidup di dalam krisis. Melainkan saudara, krisis itu memperjelas bahwa Allah, saudara, tidak pernah undur, tidak pernah mundur dari hidup umatnya. Ia selalu bersama dengan umatnya. Pilihan Tuhan, penyertaan Tuhan, saudara, itu tidak pernah berakhir. Melainkan Tuhan selalu beri pengharapan. Sehingga di tengah krisis hidup, saudara, kita diingatkan bahwa Tuhan bersama dengan kita. Dan kita diingatkan, ayo selalu andalkan Dia. Berjalanlah dengan setia di dalam jalannya. Maka menurut waktu dan caranya, Tuhan akan menunjukkan kebesarannya, kemuliaannya. Ia akan memulihkan hidup kita. Kemenangan ada di dalam tangan kita. Bukan karena kita, sekali lagi, melainkan karena Allah semata yang berjalan bersama dengan kita, yang menopang, menolong kita. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, dan bila firman-Mu tidak hanya berhenti kami renungkan, melainkan Tuhan tolong untuk kami hidupi. Mampukan kami percaya dan memegang teguh janji Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.